الحمد لله رب العالمين. Apabila seorang mukmin itu berada dalam kesulitan, hal pertama yang dilakukan adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang orang yang melakukan sesuatu itu tepat sesuai dengan prosedur syara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan memahami dan menerapkan hakikat takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian keduluan maut atau keduluan mati kecuali dalam keadaan benar-benar sudah dalam kondisi jiwa yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah wassyukurillah. Hadirin hadirat jemaah salat subuh Masjid At-Taqwa Wiringin Anom Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita bayangkan Pak, ketika gua itu tadi tertipu oleh batu besar yang kurang lebih batu itu sampai setengah masuk gitu Pak ke pintu itu, tidak hanya menutupi luarnya tapi setengah masuk, sehingga orang-orang ini pastinya sudah sangat berusaha mendoronglah, ingin bagaimana lah dengan situasi yang sangat sempit itu, sehingga sudah tidak berdaya, sudah kehilangan daya, kehilangan akal, kehilangan cara untuk bagaimana keluar, sehingga muncul perkataan mereka itu bahwa innahu la yanjikum, tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa keluar dari gua ini kecuali pertolongan Allah. Kalau kalian berdoa dengan menyebut amal soleh kalian masing-masing. Maka qala rajulun minhum, salah seorang di antara mereka kemudian berdoa. Doanya ini tidak langsung Allahumma, karena tadi disarankan atau dituntunkan berdoa sambil menyebutkan amal soleh masing-masing. Maka orang pertama ini menyatakan, Allahumma kana li abuni syekhani kabironi. Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki dan hidup bersama dengan kedua orang tua yang sudah renta, yang sudah udur, yang sudah sepuh. Ini satu orang yang berdoa tadi Pak. Wa kuntu la ahbiku qablahuma ahlan wala malan. Kebiasaanku, aku senantiasa memerahkan susu kambing, susu untuk diminum keduanya
sebelum memberikannya kepada keluargaku dan para pembantu atau budak-budakku. Fana aybi talabus syajari yauman falam aruh alaihima. Suatu saat, suatu hari saya pergi agak jauh mencari kayu, entah kayu bakar, entah makanan ternak, dan tidak pulang, tidak kembali kepada keduanya hatta nama, hingga keduanya sampai tertidur. Biasanya kalau berangkat pulang itu orang tuanya masih belum tidur, artinya masih belum terlalu malam. Rupanya ini pergi dan tidak pulang-pulang karena jauh, sehingga ketika orang tuanya tertidur pun dia belum pulang. Fahalatu lahuma. Dan seperti biasa ketika dia pulang, Rabuqahuma fawajadtuhuma, dia memerahkan susu yang diperuntukkan untuk keduanya naimaini, tetapi orang tuanya belum bangun, masih tertidur. Fakarihtu, dan aku tidak bermaksud atau tidak tega atau tidak hendak an-uqidhahuma, membangunkan keduanya, wan albiku qablahuma ahlan au malan, dan aku tidak memberikan minuman susu itu, tetap tidak memberikan kepada, meskipun orang tuanya tidur tidak bangun, susu atau makanan itu, susu yang diperah itu tidak diberikan kepada keluarganya maupun kepada pembantunya. Qalabithtu, aku menunggu, wal qadahu ala yadihi, sambil memegang susu tadi itu, nungguin orang tuanya tidur tuh Pak, sambil memegang susunya itu di kedua tangannya. Dalam rangka apa? Al-tadiru istiqadhahuma, menunggu dia bangun hatta bariqal fajar, sampai dengan waktu fajar. Sebentar sebelum kita lanjut, bayangkan kita, orang ini datang, orang tuanya sudah tidur, kemudian dia tetap melakukan kebiasaan untuk orang tuanya memerah susu kambing. Berarti kalau sudah tidurnya orang tua itu sekitar jam 7, 8, 9, jam 9 lah barangkali ya. Jam 9 baru dia datang malam, dia perah susu itu, terus dia tidak nunggu, tidak membangunkan dan tidak memberikan susu itu pada keluarganya. Dia pegangi Pak susu itu. Ditunggu orang tuanya sampai bangun, dan bangunnya sampai subuh. Bayangkan kalau misalkan kejadian itu jam 9 malam. Dia pegangi susu, nungguin orang tuanya bangun sampai subuh. Berarti kurang lebih 6-7 jam megangin susu itu, nunggu orang tuanya bangun. Bisa kita bayangkan betapa perjuangannya untuk birrul walidain seperti ini. Kayak mana tadi? Ya, kemudian hatta bariqal fajar, hingga sampai pada waktu subuh. Wasibiyatu, padahal anak-anakku yatadawna, mereka merengek-rengek, mereka nangis inda qadamayya, di sekitar kaki. Jadi selama dia nunggu orang tuanya sambil megang susu itu Pak, yang orang tuanya tidur semalaman, anaknya ini ngerengek-ngerengek, ada yang nangis-nangis minta susu itu, karena memang sedari siang belum makan atau belum minum susu itu, tapi toh tidak diberikan. Ini nggak ada orang sekarang seperti ini kira-kira. Nggak ada Pak? Nggak ada yang merasa susu kambing juga nggak ada. Kalau butuh kambing mungkin pesan ke saya gitu ya. Fajriya fafarraj anna ma nahnu fihi min hadhihi sahrah fastaiqadha fasyariba wa buqahuma. Kemudian sampai orang tuanya bangun, barulah susu yang sejak kemarin itu diberikan kepada keduanya. Meskipun anaknya merengek-rengek, meskipun istrinya, meskipun pembantu-pembantunya belum diberi
Dia menunggu sampai orang tuanya bangun. Begitu orang tuanya bangun di waktu subuh itu, fastaiqadha fasyariba ghabuqahuma. Diberikanlah susu yang kemarin diperah itu untuk diminum kedua orang tuanya. Ini amal soleh yang dia lakukan. Dia sebutkan sebelum dia mengutarakan hajatnya kepada Allah. Hajatnya adalah Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhika. Ya Allah, apabila yang aku lakukan ini benar demi mengharap wajah-Mu, fa faraj anna ma nahnu fihi min hadhihi syahra. Maka keluarkanlah kami dari keadaan ini di mana kami terjebak di dalam gua kecil ini. Fan farajat syai'an. Maka gua itu berhasil bergeser Pak sedikit. Yang tadinya didorong-dorong tidak bisa bergerak sama sekali, dengan berdoa ini tadi tiba-tiba batu itu bergeser. Wah, agak mundur. Tapi la yastati'una khuruja minhu. Karena bergesernya hanya sedikit dan belum membuka pintu gua, maka kami bertiga tetap belum bisa keluar. Ini bergeraknya akibat pengkabulan doa dari orang pertama. Kita komentari hadis ini sekilas, bahwasanya apabila seorang mukmin itu berada dalam kesulitan, hal pertama yang dilakukan adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang orang yang melakukan sesuatu itu tepat sesuai dengan prosedur syarat. Misalkan terjadi kesulitan. Jarang di antara kita yang langsung bagaimana kita berserah dulu pada Allah. Ya Allah, terjadi kesulitan, maka dia berdoa. Yang terjadi kita ketika kita terjadi kesulitan, kita belum langsung ingat pada Allah. Kita berupaya dulu. Misalkan kalau kita terjadi sesuatu, prosedurnya adalah kita berupaya dulu, baru setelah mentok baru kita berdoa atau kita ingat kepada Allah. Sama deh, kita sholat tasawuf, nanti dilanjut sambil ngobrol-ngobrol setelah sholat subuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.